Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengarkan pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa yang penting itu bukan apa yang diucapkan oleh mulut, tetapi apa yang tertanam di dalam hati dan kehidupan kita. Kenapa? Karena apa yang tertanam di dalam hati inilah yang nantinya akan menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan. Kita percaya bahwa Roh Kudus itu menggerakkan kita untuk bisa melakukan sesuatu kalau kita mengimani roh itu. Kenapa? Karena kita, kalau orang itu dalam hati ini bisa menemukan Allah, menemukan roh itu sendiri, maka kita dengan kesadaran kita bisa melakukan kebaikan, kebenaran, keadilan. Karena roh tertanam. Tetapi kalau orang itu hanya mengimani di mulut saja, oh saya percaya pada Tuhan, oh saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Maria yang dilahirkan di Bethlehem, dan semua pengetahuannya ini bisa dia ungkapkan, tetapi belum tentu hidupnya ini memberikan kebaikan juga. Jadi apa yang diucapkan belum tentu sesuai dengan apa yang dilakukannya. Maka Tuhan menginginkan bahwa orang ini yang penting adalah menepsek gitu. Jadi misalnya itu ada di dalam hati ini dulu. Hati ini kalau sudah tenang, diapa-apakan pun itu juga dia akan tenang. Jadi kita bisa melihat ini. Tetapi kalau dalam bibir hati masih kacau, itu seolah-olah ada banyak endapan di dalam dirinya, lalu dikocok-kocok, itu akan menjadi isinya keruh kembali. Nah, dengan demikian juga kita, kalau hati kita ini sudah kita penuhi dengan Roh Kudus, dengan firman Tuhan, dan kita tidak hanya omong belaka, tetapi dengan seperti itu kita, walaupun ada goncangan kehidupan, kita tetap akan teguh. Tetapi kalau kita hanya mulut saja, goncangan hidup ini melanda kita, orang jadi ragu-ragu lagi akan Allah. Dengan seperti itu Tuhan mau mengajak kita, yuk kita kalau hidup beriman tidak selesai dengan kata-kata,
Kata-kata ini itu sebetulnya tidak hanya melulu oh saya percaya pada Tuhan, enggak, tapi juga seringkali dalam doa-doa kita juga. Ini kan kita keluar dari kata-kata juga. Tapi doa kita apakah betul dari hati yang paling dalam atau hanya dari pikiran kita? Kita memikirkan Tuhan, hanya pengetahuan saja. Dengan seperti itu, kita bisa bertanya-tanya dalam diri kita. Sehingga ajakan Tuhan supaya kita bisa menjadi bijaksana, ini betul bisa terlaksana. Ada wadas. Nah, kalau ada istilah wadas di atas wadas, ini rumah di atas wadas, rumah adalah diri kita dan kita dirikan di atas wadas. Wadas bisa dalam arti dua, istilahnya itu dua tafsir. Yang pertama, wadas adalah dari kata batu karang, yakni Petrus sendiri, artinya kita rumah kita, diri kita akarkan, kita letakkan di atas Petrus, iman Petrus, sehingga kita bisa berdiri tegak di hadapan Allah. Bisa juga. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa wadas ini adalah dalam diri kita ada sesuatu kekuatan, di mana Allah ini menyangga kita, rumah kita, artinya diri kita sendiri, sehingga kita walaupun ada goncangan hidup, kita tetap bisa bertahan. Sedangkan kalau di atas pasir, itu di atas kebohongan. Kenapa? Karena di bawah pasir itu ada banyak. Maka kita bisa melihat tidak ada bangunan satupun, bangunan gedung maksudnya satupun di atas padang pasir tidak akan ada. Yang ada hanya tenda-tenda belaka, tenda pun itu juga kalau ditiup angin pasti akan runtuh. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan yang menyangganya. Nah, ibu bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, maka khotbah Tuhan di atas bukit ini untuk kita, ini sebetulnya ajakan. Mari kita mendalami iman kita, semakin lama semakin dalam. Selamat merenungkan.